Rialto Bridge merupakan jembatan tertua di Venesia yang memiliki spot terindah untuk berfoto. Dibangun pada tahun 1588 oleh seorang arsitek bernama Antonio da Ponte, memiliki lebar 8,9 meter dengan tinggi 7,32 meter dan panjang 31,80 meter. Usut punya usut nih sobat, Rialto Bridge menyimpan cerita kelam yang sangat menyeramkan dalam proses pembangunannya dahulu. Untuk lebih jelasnya, gimana kalau kita tanya Sobat Brocan aja yuk sobat? Siapa yang tidak mengenal jembatan Rialto? Salah satu jembatan terbesar di Venesia dan begitu juga merupakan jembatan yang indah dan cantik. Tapi siapa sangka pada awal pembuatannya sering sekali terjadi keruntuhan kecil terhadap bangunan yang sudah dibangun ya. Sejak saat itu banyak sekali para pekerja yang putus asa dan mereka menyerah gitu ya. Jadi mereka tidak mau membangun jembatan yang diarsiteki oleh Antonio da Ponte tersebut. Beliau mendengar suara tertawa yang sangat dingin di belakang dirinya. Begitu serentak beliau membalikan diri dan melihat apa yang berada di depan mata. Iya, seorang pria berjubah hitam yang sangat jangkung dan tinggi, tak nampak sorotan matanya. Beliau benar-benar menduga bahwa memang itu adalah seorang iblis. Si iblis tersebut memastikan bahwa jembatan yang dia buat tidak akan pernah selesai karena si iblis ini meminta tumbal kepada Antonio da Ponte. Sang iblis meminta korbannya, yaitu orang pertama yang melewati jembatan itu nantinya merupakan korban yang diinginkan oleh iblis tersebut. Jembatan Rialto ini yang diarsiteki oleh Antonio da Ponte akhirnya selesai dibuat ya. Antonio da Ponte pun tidak melupakan janjinya terhadap sang iblis. Maka dari itu beliau menyuruh salah satu buruh pekerjanya mengambil seekor ayam, seekor jago ya, untuk dilepaskan berjalan di atas jembatan Rialto. Si iblis pun tidak mau ditipu oleh seorang manusia ya. Maka dari itu si iblis pun mengubah dirinya menjadi seorang buruh dan lari menuju rumah di mana istri Antonio da Ponte tinggal. Begitu sampai di rumahnya, si iblis ini yang menyerupai buruh para pekerja tadi di jembatan memberitahukan bahwa suatu kecelakaan terjadi dan menimpa suaminya. Begitu mendengar berita tersebut, istri dari Antonio da Ponte lari dengan cepat menuju Rialto. Sesampainya di sana, sang istri yang sedang hamil besar tersandung dan jatuh di bawah jembatan yang mengenai kepalanya dan akhirnya meninggal seketika. Konon pemirsa, tangisan seorang bayi di Antonio da Ponte masih terdengar sampai sekarang, khususnya di malam hari pada musim dingin, tepat di bawah sana ya. Wah, seru ya ceritanya Bro Chan. Banyak urban legendnya. Menurut Sobat Keliling Dunia gimana? Percaya atau enggak? Legenda atau fakta, sama-sama Anda bisa buktikan sendiri. Hantu dari istri Antonio da Ponte masih tetap berkeliaran di jembatan Rialto. Wah, selain seram, ternyata kegigihan Antonio da Ponte untuk membangun Rialto Bridge ini sangat mengharukan ya sobat. Selain cerita legenda Malin Kundang yang ada di Indonesia, ternyata Venesia juga punya cerita serupa tentang manusia yang dikutuk menjadi batu sekitar tahun 1100 juga loh Sobat Keliling Dunia. Penasaran nggak? Yuk langsung aja sobat, kita dengarkan penjelasan Sobat Brocan berikut ini. Jadi ada seorang wanita baru saja ditinggal pergi oleh suami tercintanya. Wanita ini pergi untuk mencari kain dan mendatangi tiga bersaudara ini. Karena tiga bersaudara ini memang pada saat itu sangat terkenal ya. Sangat terkenal karena banyak sekali orang-orang Venesia menceritakan tentang hebatnya tiga bersaudara ini berjualan kain dan rempah-rempah. Wanita ini memang sangat religius sekali ya. Jadi sementara Signor Rioba berusaha untuk meyakinkan
wanita ini, si wanita janda ini berdoa ya kepada Bunda Maria bahwa jika benar apa yang disampaikan oleh Signor Rioba ini, maka beliau dengan ikhlas membayar kain tersebut dengan jumlah tinggi seperti apa yang disampaikan Signor Rioba. Tetapi jika Signor Rioba berbohong, maka ketiga bersaudara ini akan dikutuk berubah menjadi batu. Sobat Keliling Dunia, tetap hidup jujur dan jangan pernah berbohong ya. Serem juga kan kalau tiba-tiba Sobat Keliling Dunia dikutuk menjadi batu. Sobat Keliling Dunia Trans 7, Brocan tepat berada di Campo dei Mori. Sama-sama kita saksikan bagaimana sih wujud dari ketiga bersaudara ini, Rioba, Sandi, dan Avani. Mari. Ada sesuatu yang unik nih sobat. Konon katanya sesuatu yang baik bisa datang menghampiri sobat kalau Sobat Keliling Dunia melakukan hal ini. Mau tahu dong pastinya? Lanjut sobat bro. Di Campo dei Mori ini ada 4 patung. Satu hal yang paling penting yaitu patung dari Signor Rioba. Kebetulan patung ini berada tepat di belakang Brocan. Pada abad ke-19, hidung dari Signor Rioba hilang. Maka dari itu digantikanlah dengan sebuah karya yang begitu unik ya. Jadi tidak digantikan dengan batu melainkan dengan besi. Konon barang siapa bisa menyentuh hidung Signor Rioba maka akan mendapatkan keuntungan dan kelancaran dalam dunia bisnis. Percaya atau tidak, silakan Anda mencobanya sendiri jika Anda datang ke Venesia. Brocan mau coba ya? Kita coba bareng-bareng. Saya sudah bisa menyentuhnya. Giliran Anda jika Anda menuju ke Venesia. Ciao. Nah, bagaimana Sobat Keliling Dunia Trans 7? Tempat mana yang paling menarik menurut kalian semua untuk kalian kunjungi? Dan tentu saja tempat menarik bagi Anda yang suka hal-hal misteri ya. Kalau menurut saya sih semuanya menarik ya. Asalkan tergantung semua kembali kepada Anda bagaimana menilai sesuatu. Nah, sayang sekali kebersamaan kita kali ini berakhir sampai di sini. Tapi tenang saja, lain kali akan kita ulangi lagi. Dan akan kita ulas bagaimana keunikan dan misteri kota-kota Venesia di tempat lainnya. Ikuti terus perjalanan saya di Keliling Dunia Trans 7. Saya Brocan, ci vediamo presto, arrivederci. Venezia, da Lune. Ciao. Gimana? Seru kan perjalanan Sobat Brocan kali ini Sobat Keliling Dunia? Di balik keindahan Venesia yang memanjakan mata, ternyata Venesia juga menyimpan begitu banyak cerita sejarah dan misteri yang sayang banget untuk Sobat lewatkan kalau datang berkunjung ke sana. Terima kasih dan sampai ketemu lagi ya Sobat Keliling Dunia. Adios! Ya Sobat, udah 45 menit aja nih kita berkeliling dunia. Meskipun berasa kurang, tapi Sobat jangan khawatir. Karena minggu depan kita akan kembali berkeliling dunia melihat pemandangan-pemandangan menakjubkan dan juga cerita-cerita unik lainnya. Sobat kalau ingin curhat-curhat juga boleh loh. Mampir aja langsung ke @kelilingduniatrans7. Sampai bertemu lagi Sobat. Ke pasar bersama Mamah, jalan pulang sambil bernyanyi. Janganlah sedih, janganlah gundah. Minggu esok kita keliling dunia lagi.